kelancaran berbicara dari terdakwa maupun saksi. Keputusan hukum juga tidak boleh dipengaruhi oleh suku, agama, ataupun rasa kebangsaan. Selanjutnya, penafsiran Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hukum yang benar agar Nabi dapat mengadili manusia dengan petunjuk wahyu dan akal sehat. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran harus lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok, sehingga seorang hakim harus tetap bersikap adil kepada siapapun. Adapun penafsiran Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menjadi teguran keras kepada Rasulullah agar tidak membela pelaku pengkhianatan. Kasus Tumah menunjukkan bahwa kejahatan tidak boleh ditutupi hanya demi menjaga nama baik kelompok tertentu. Islam mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam penetapan hukum. Selanjutnya ada penafsiran Kemenak, menjelaskan bahwa Al-Quran membawa kebenaran dan petunjuk bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad diperintahkan berlaku adil kepada siapapun, tanpa membedakan agama, kedudukan, maupun status sosial. Ayat ini juga menegaskan larangan membela pelaku pengkhianatan karena keadilan merupakan prinsip utama Al-Quran dalam Islam. Ini selanjutnya. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Yang artinya, jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil, dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Adapun munasabahnya, Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 58 menjelaskan tentang pengkhianatan dalam hubungan perjanjian antara kaum muslim dengan kelompok lain. Pengkhianatan yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya. Ayat ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 59 yang menjelaskan ancaman Allah kepada orang-orang yang melanggar perjanjian dan mengira dapat lolos dari hukuman Allah. Selanjutnya asbabun nuzul ini berkaitan dengan pengkhianatan Bani Quraizah terhadap perjanjian damai yang telah mereka buat bersama Rasulullah. Mereka membantu musuh kaum muslimin meskipun masih terikat perjanjian damai. Karena itu Allah memerintahkan Rasulullah agar membatalkan perjanjian tersebut secara jelas dan terbuka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang tipu daya dan pengkhianatan dalam hubungan perjanjian. Selanjutnya, penafsiran Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan Islam memerintahkan kejujuran dalam menjalankan perjanjian dan melarang segala bentuk pengkhianatan. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara diam-diam, melainkan harus dilakukan secara jelas dan berdasarkan keadilan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga amanah dalam hubungan sosial maupun peperangan. Selanjutnya penafsiran Tabari menjelaskan bahwa jika terdapat tanda kuat adanya pengkhianatan, maka perjanjian boleh dibatalkan dengan cara diumumkan secara terbuka agar kedua pihak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Islam melarang menyerang musuh secara tiba-tiba ketika perjanjian damai masih berlaku, karena hal itu termasuk pengkhianatan. Selanjutnya penafsiran Wahbah Az-Zahiri, beliau menjelaskan bahwa Islam sangat menjaga amanah dan kesetiaan terhadap perjanjian. Pengkhianatan dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan bahaya besar bagi umat. Namun jika terdapat bukti kuat adanya pengkhianatan, maka perjanjian boleh dihentikan dengan menjaga keamanan, tetapi harus dilakukan secara adil dan jelas. Selanjutnya penafsiran Said Qutb, dia menjelaskan bahwa pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Perjanjian tidak boleh dibatalkan dengan cara curang karena Islam tetap mengajarkan kejujuran bahkan dalam situasi perang. Jadi ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan amanah dalam setiap hubungan. Selanjutnya penafsiran Hasbi Asidiki, beliau menjelaskan bahwa jika terdapat tanda pengkhianatan, maka perjanjian harus diputuskan secara terang-terangan dan tegas. Umat Islam tidak boleh menyerang musuh sebelum menyatakan pembatalan perjanjian tersebut agar tidak terjadi pengkhianatan secara sepihak. Selanjutnya, penafsiran Quraisy Shihab, beliau menjelaskan peperangan tidak boleh dilakukan secara diam-diam
ketika pihak lain masih menganggap perjanjian damai tetap berlaku. Pengkhianatan tetap dilarang walaupun terhadap musuh karena tipu daya dalam strategi perang berbeda dengan pengkhianatan terhadap perjanjian. Selanjutnya penafsiran Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa jika lawan mulai menunjukkan tanda pengkhianatan, maka perjanjian harus dibatalkan secara jelas dan statria. Islam mengajarkan keterbukaan, dan keberanian dalam mengambil keputusan tanpa melakukan tipu daya atau pengkhianatan. Selanjutnya tafsir Kemenak dijelaskan bahwa apabila terdapat tanda-tanda pengkhianatan, umat Islam boleh akhiri perjanjian, tetapi tepat harus dilakukan secara jujur dan tidak dengan cara berkhianat. Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar amanah dan melakukan pengkhianatan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, eh, izin melanjutkan. Yaitu B, tinjauan hukum korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang meliputi pengambilan harta secara tidak sah, kerjasama rahasia untuk keuntungan tertentu yang merugikan pihak lain, serta pengutamaan keluarga atau kerabat dalam jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Dalam perspektif Islam, KKN termasuk perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih yang mengharamkan memakan harta secara batil, mengkhianati amanah, serta melarang suap dan segala bentuk penggelapan. Yang pertama, pengertian dari KKN itu sendiri terdiri dari tiga istilah utama, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kolusi merupakan kerjasama rahasia antara pihak yang seharusnya bersaing untuk memperoleh keuntungan bersama dengan cara yang tidak jujur. Sementara itu, nepotisme adalah tindakan mengutamakan keluarga atau orang dekat dalam jabatan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan sehingga merusak prinsip keadilan dan profesionalisme. Dua, landasan yang menjadikannya haram. Larangan KKN dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih yang menegaskan keharaman mengambil harta dengan cara batil, mengkhianati amanah, serta melakukan suap dan penggelapan. Ayat-ayat seperti Quran Surah Ali Imran ayat 161, Quran Surat Al-Anfal ayat 27, dan Quran Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan larangan pengkhianatan dan perintah menunaikan amanah. Hadis Nabi SAW juga menegaskan laknat bagi pelaku suap dan ancaman bagi pelaku penggelapan harta. Kaidah fikih menegaskan bahwa sesuatu yang haram diambil juga haram diberikan, sehingga seluruh bentuk KKN termasuk perbuatan yang dilarang. Tiga, pandangan para ulama fikih. Dalam pandangan mazhab fikih, KKN dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa korupsi adalah pengkhianatan amanah dan seluruh hasilnya wajib dikembalikan. Mazhab Maliki memandang korupsi sebagai perusak kemaslahatan, sehingga negara berhak menyita harta harta tidak wajar dan melarang segala bentuk suap serta hadiah kepada pejabat. Mazhab Syafi'i menilai korupsi sebagai kejahatan publik yang merusak kepercayaan masyarakat, sehingga pelakunya wajib mengembalikan harta dan kehilangan integritasnya. Mazhab Hambali juga menegaskan bahwa korupsi termasuk dosa besar atau hulul yang harus dihindari karena berkaitan dengan harta publik yang wajib dijaga. Silakan dilanjutkan ke Kak Hairina Bilkis.
Baik, selanjutnya sanksi atas koruptor dan kedudukan harta hasil korupsi. Di sini yang pertama ada pandangan menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Korupsi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat karena berdampak pada melemahnya pembangunan, meningkatnya kemiskinan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. MUI melalui fatwa dan pandangan memberikan penjelasan mengenai hukum korupsi, sanksi bagi koruptor, serta kedudukan harta hasil korupsi menurut syariat Islam sebagai upaya menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Yang pertama ada poin A, yaitu ketentuan umum. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Lalu aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi. Lalu poin B ada ketentuan hukum, yaitu aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara. Lalu aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara. Lalu aset pelaku tidak dipidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal-usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara. Lalu aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu yang terakhir, penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku. Dasar penetapan yaitu ada pada dalil surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Lalu ada di surat Ali Imran ayat 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menyelewengkan, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Lalu di surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Lalu ada juga pada hadis Nabi di sini Nabi mengatakan, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pada dia akan datang pada hari kiamat sambil mengulurkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta, maka ia akan membawa suara unta. Dan jika ia korup sapi betina, maka ia akan membawa suara lenguhannya. Dan jika ia yang dikorup adalah kambing, maka ia pada hari kiamat membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan, lalu Abu Muhammad berkata, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya. Berkata Abu Humaid, sesungguhnya Zaid bin Sabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah
Cek, kok nggak ada suaranya sih? Nah, kita kenalkan semua makalahnya ada sekirim dari sebelumnya dan kata saya baca saya tidak bisa dari ayat tadi itu nah, tidak boleh berkhianat, tidak boleh KKN, korupsi, kemudian berikutnya itu hulu apa itu dulu. Lalu nah haroma aku haroma itu sebaliknya dalam konteks fikih ar-ridho bisyai ridho mengawalku ini dari beberapa pemaparan tadi itu sudah bagus sekali cara pemaparannya dan makalahnya sudah memenuhi kriteria dan standar sisi penulisan sudah bagus dari sisi marojiknya alhamdulillah sudah saya baca juga
Nah, setelah dipresentasikan tadi itu, apakah semua bisa terserap oleh tim semuanya atau belum? Monggo silakan didiskusikan. Ya, masalah KKN, produksi, hulu, kemudian hasil data dari kekayaan itu mau dimanakan? Dimakan boleh atau enggak? Kalau enggak boleh, monggo silakan didiskusikan. Tuhan barangkali ada yang mau menambahkan ya, sambil tanya.
pertanyaannya. Bisa ditangkap ya pertanyaan? Iya, jadi intinya pajak terhadap pelegalan penjualan miras yang mana itu diserap ke APBN dan sebagainya, dan di dari pajak tersebut dijadikan gaji-gaji kepada guru, kepada semuanya. Padahal kan itu penjualan miras gitu. Kaidahnya kan ya kalau haram pengambilannya haram juga memberikannya. Nah, harumah asluhu harumah itu. Kita penjelasannya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita mulai. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait yang Zoom ya, terkait tema kita larangan berkhianat, yaitu kalau yang sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Izin bertanya, ada suaranya nggak? Ada Mbak, suara tanpa rupa. Maaf. Izin bertanya, kan ada di suatu daerah itu, eh, misalnya ya, ada apa sih namanya? Kayak ada pemilihan bupati seperti itu tuh. Nah, tapi itu emang udah tradisinya kalau misalkan si calon itu ngasih-ngasih uang gitu. Enggak enggak hanya satu orang pencalonan aja, tapi semuanya tuh suka ngasih uang, itu gimana ya?
Eh, Jadi bagaimana hubungannya kalau misalnya apa udah nggak bisa di sini lagi sih. Nah, nepotisme di sini kan dikatakan bahwasanya apa seringkali dilakukan oleh pejabat atau orang berkuasa mulai dari pemerintahan daerah hingga nasional. Tapi bagaimana kalau misalnya kasusnya itu bukan dari wilayah pemerintahan, akan tetapi dari lembaga pendidikan yang milik sendiri yang tidak berkaitan dengan pemerintahan, namun di situ memasukkan orang dalam yang bekerja atau menjadi guru di situ, tetapi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Apakah itu dinamakan nepotisme dan bagaimana yang yang diterima orang tersebut. Ya, silakan dua ini juga jawab dulu nanti perkembangan.
Silakan pemakaran untuk menjawab pertanyaan pertama. Siapa pemakarannya? Dari Nabi Kis mana? Izin menjawab. Tadi yang pertama kan ditanyakan, eh, kan miras itu haram. Terus di Indonesia ini dilegalkan penjualannya. Adapun uang pajak dari miras tersebut otomatis masuk ke uang kas negara. Apakah uang pajak tersebut itu haram dan boleh atau menjadi halal dan boleh digunakan untuk kepentingan umum? Jadi yang pertama kita lihat dari kita kan negara Indonesia. Jadi di Indonesia bukan hanya ada orang Muslim, tapi yang mayoritas adalah orang Muslim. Di sini mungkin dihalalkannya miras atau diperbolehkannya miras itu untuk kalangan yang non Muslim, harusnya. Nah, tapi karena ada banyak sekali dan pertanyaannya di sini, apakah pajak tersebut menjadi haram atau diperbolehkan? Di sini ada beberapa ulama berpendapat yaitu dosa utama berada pada pelaku atau yang memproduksi. Nah, tapi kita lihat dulu si produser ini atau yang pabrik ini, dia tujuannya untuk siapa? Kalau memang tujuannya untuk orang non Muslim yang mereka boleh, itu sah-sah saja. Adapun nanti ketika masuk ke kas negara, ya itu tadi, kan kita gak hanya dari golongan orang Muslim. Jadi semua uang kas negara juga berasal dari orang-orang non-Muslim. Seperti itu. Jadi kalau sudah negara menetapkan, dan ini ada hubungannya dengan negara ya, karena kita hidup di negara hukum. Kalau negara memperbolehkan, artinya juga boleh. Karena kita juga harus mematuhi ulul amri. Mungkin seperti itu. Jadi jawabannya boleh-boleh saja. Artinya pajaknya tadi boleh. Meskipun dari miras, karena ini untuk kemaslahatan umum ya. Untuk kemaslahatan umum. Nah, itu tadi, kita tidak hanya di Indonesia tidak hanya ada kaum muslim saja, kecuali kita negara muslim yang memang benar-benar orang muslim di dalamnya dan ada produksi miras seperti itu sudah jelas haram. Seperti itu. Bagaimana? Bisa ditangkap ya? Ya, berarti yang kaidah ya tadi haruma asluhu haruma itauhu, itu tergantung konteksnya berarti ya. Betul. Kalau itu misalkan ternyata pajaknya digunakan untuk pembangunan masjid misalkan. Nah, misal ya. Boleh itu kan. Kalau ternyata produsernya itu produksi itu untuk yang kan campur soalnya. Jadi memang pajak kita itu campur dari semua sisi gitu. Bahkan dari juga ada. Makanya biasanya kiai-kiai itu tidak menganjurkan santrinya itu yang mana dia ma'isyahnya dari ada salah satu ulama memang ma'isyahnya itu dari pajak negara, karena di situ ada indikasi tercampur dari semua sisi. Untuk jawabannya sudah saya dapat, berarti boleh ya, karena kita negara Indonesia beraneka ragam agama. Ya, satu-satu dulu saya tambahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Sebelum saya menambahkan ulasan ini, saya minta kepada koordinator itu tentang surat itu jangan tinggal wajar ini sering penyebutan surat itu salah itu. Surat Al-Imran warga bukan Al-Imran. Macam lain dari itu nanti sekarang ramah hampir seorang meninggal salah. Ternyata dua kali kesalahan misalkan. Bagaimana kasusnya orang terhadap peninggal miras. Miras itu apa? Kata-kata minuman keras. Minuman keras itu mahal orang aroma sesuatu yang haram diambil, haram juga yang haram diambil itu dari hasil mencuri yang dikoleksi dari nggak benar aroma atau tidak boleh diperlukan. Nah, kaitannya hasil dari penjualan tersebut adalah masuk ke dalam kas negara, masuk dalam harga kas negara. Nah, itu soal pemerintah. Nah, kas negara ini penghasilannya tidak hanya satu-satunya dari miras. Penghasilan negara ini banyak sekali yang dari sumber-sumber yang sah, sumber yang halal. Maka pemerintah telah melakukan, tentu pemerintah melakukan ini juga berdasarkan melakukan masukan studi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Nah, sekarang kalau tidak boleh, contoh soal misalnya satu. Kemudian ada yang kalau itu hukumnya bebas. Ada yang mengatakan hukumnya mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang haram secara mutlak, ada yang sunnah. Nah, ini berarti kaitannya dengan ilatnya, bukan karena zat. Berlaku hukum al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adam. Hukum itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang merokok itu haram secara mutlak, tidak boleh, orang Indonesia seluruhnya tidak boleh merokok. Kita tidak bicara yang mubah, yang sunnah, yang makruh. Kita bicara yang haram. Pokoknya haram. Semua warga Indonesia tidak boleh merokok. Baik yang laki-laki, yang perempuan hamil, yang apa, semua haram. Kalau merokok itu diharamkan. Lalu fungsinya petani tembakau itu apa? Orang dianjurkan suruh menanam tembakau di Jember, di daerah Jawa Timur sana, daerah Madura. Itu penghasilan terbesar itu tembakau. Tembakau itu fungsinya adalah nikotin untuk membunuh
sel-sel yang ada di altar. Orang kampung itu, orang tua-tua, orang perempuan itu, orang tua suka apa itu, ngisep tembakau itu untuk obat. Nah kalau tembakau itu rokok itu diharamkan, maharuma ahlu aroma itu tidak boleh mengambil, itu haram untuk tembakau. Kalau tembakau itu haram, lalu orang nanam tembakau itu untuk apa? Sudah ditanam, sudah hidup, sudah panen, apakah untuk lalatan tembakau itu? Enak nggak untuk sayur, untuk lalatan, untuk sayur asem atau untuk sayur bening? Ya. Nah, Anda yang mengatakan karena dia produksi tembakau ini, orang Madura ini, karena penghasilan terbesar Madura itu tembakau. Kalau itu diharamkan loh, tangan tembakau itu, padahal Gusti Allah itu membuat sesuatu mahal harga batin lah, nggak sia-sia. Manusia seluruh tanam tembakau, petani tembakau itu ada manfaatnya. Nah sekarang kalau diharamkan, lalu orang tanam tembakau itu untuk apa? Untuk sayur bening, atau untuk lalapan. Nah, kalau ganja untuk sambal hijau, enak. Tembakau, coba dibikin lalapan. Orang kampung-kampung, orang perempuan dulu, tua itu pakai tembakau itu nusur itu namanya. Sehat. Nah, artinya apa? Ar-ridho bisyai, ridho bima itawaladumi. Boleh nanam tembakau dengan apa yang kita tidak boleh. Tapi kita itu kebalikan tadi itu, maharoma aku dari miras. Kalau zatnya itu betul-betul dari miras, kalau asal dari miras memang haram, nggak boleh. Tapi kalau sudah diserahkan ke pemerintah, di pemerintah ini kan tidak hanya uang dari miras saja, uang dari hasil yang sah juga banyak, hasil pajak juga sah, hasil dari Basnas juga sah, hasil dari DAU juga sah. DAU itu dana abadi umat, dananya orang Islam, itu juga sah. Jadi tidak hanya itu saja. Nah, bahwa ada seorang kiai yang melarang untuk menerima gaji dari pemerintah, itu sifatnya ikhtiar, tinjauan dari sufi tasawuf. Lebih baik menghindar ikhtiar untuk berhati-hati. Itu boleh-boleh saja, sepanjang dia itu memang mempunyai penghasilan yang murni, lebih bagus daripada mengambil dari mantan pemerintah. Ya, tapi kalau nggak ada, ya jangan walatul kubiatikum walatul kubiatikum. Ya boleh sekarang gitu. Ya, silakan berikutnya. Oke, monggo. Dan untuk non muslim sama-sama sama-sama bahasanya urunan untuk kemaslahatan. Tapi dengan berkembangannya zaman dan sejarah, ternyata
kemudian negara Islam ini besar, dan akhirnya untuk pungutan pajak juga di non-muslim, di orang muslim juga selain zakat, karena untuk kemaslahatan umum juga dipungut biaya pajak. Nah, apakah tadi kalau kita mengambil sumber PPN pajak itu dari semua, contoh tadi dari hal-hal yang haram, itu dikiaskan dengan tadi pungutan pajak kepada non muslim yang mana kita juga nggak tahu hasil dari uang itu halal atau haram, kan kita nggak tahu, yang penting dia berusaha. Apakah boleh kiasnya seperti itu? Ya, pada zaman Umar bin Khattab itu akan terjadinya peperangan Azerbaijan dan Armenia. Itu adalah dalam rangka mempertahankan kebijakan Umar bin Khattab supaya orang-orang non-muslim itu bayar jizya sebanyak sekian 800 gram dirham yang dilihat. Nah, setelah Khalifah Umar bin Khattab, mereka ini membangkang, nggak mau bayar jizya. Terjadilah pada masa Utsman peperangan Armenia dan Azerbaijan dalam rangka mengembalikan kebijakan Umar bin Khattab supaya orang non-muslim itu mau bayar jizya. Nah, bayar jizya itu kan nggak tahu dari mana, mau dari miras, mau dari bar, mau dari diskotik, dari pantai, ya, kita nggak tahu. Itu nggak dipermasalahkan, yang penting ada bayar jizya. Nah, kita melihat dari sana, ya, insya Allah boleh itu. Tapi secara tegas ya, monggo dipelajari sama-sama, melihat bagaimana keputusan dari MUI, dari Ba'asul Masail, dari Tarjim Muhammadiyah, sehingga membolehkan kita itu mengambil hasil dari harta yang campuran tadi. Ini juga ikhtiar, hati-hati. Ya. Apa yang diambil dasar hukumnya oleh MUI? Apa yang diambil dasar hukumnya dari Ba'asul Masail atau ulama? Apa yang diambil? Bagaimana dasar hukumnya Tarjim Muhammadiyah untuk penentuan mengambil gaji atau uang sah dari pemerintah yang notabene sumbernya salah satu di antaranya dari barang terlarang. Monggo, ini PR bagi pemakalah. Ya. Dari PR pemakalah, apa fatwa MUI terkait dengan kebolehan orang menerima gaji dari pemerintah yang notabene itu tidak murni dari Basnas saja, tidak murni dari Wakaf saja, tidak murni dari BSI saja, tapi ada juga campuran dari sumber-sumber yang terlarang. Bentuk soal terus jawaban. Menurut fatwa MUI, menurut Ba'asul Masail, menurut Tarjim Muhammadiyah seperti ini. Yang ketiga-tiganya ini merujuk Al-Quran dan Al-Hadis dan Majmul Istidlalnya, dasar pemikiran. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua, monggo. Ini orang pesantren ini, guru ngaji ya ini satu pesantren, nah itu bukan non pemerintah, tapi di lingkungan pesantren sendiri, lembaga sendiri. Di situ kan ada yang ahli. Kenapa yang diambil sama pimpinannya itu
yang bukan bidangnya kok dipaksa harus ngajar di situ. Itu ya pertanyaannya. Konkretnya seperti itu. Karena beliau ini dosen tablik, Pak geser. Kok sama pimpinannya itu dikasihkan yang lain yang bukan bidangnya. Dia nggak tapi lo ngajar tablik. Ya nggak boleh lah. Tapi silakan dijawab dulu. Monggo. Oh, gimana ini dulu nih. Jadi kan merekrut pekerjaan dari kalangan orang dalam yang tidak memadai kapasitas sehingga merugikan santri dan beberapa pihak lain. Itu termasuk nepotisme bukan ya? Bukan ya? Kalau menurut saya itu termasuk termasuk nepotisme. Jadi kalau yang dipilih kerja itu keluarga atau orang terdekat, tapi sebenarnya belum punya kemampuan cukup, lagi sampai bikin lembaga santri atau orang lain, jadi dirugikan. Karena seharusnya yang dipilih itu kan orang yang memang layak dan kompeten, bukan karena ada hubungan keluarga atau orang dalam. Jadi itu termasuk nepotisme. Terus selanjutnya, iya, iya, tidak boleh. Apa-apa? Dasar hukum dan Apa? dasar Nah, ya. Di sini ada Rasulullah bersabda, jika amanah disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Nah, ya, Bah? Hadis hadis riwayat Bukhari. Mana ini? Ada hadisnya. Apabila sesuatu perkara diserahkan, dipercayakan dan sidangnya yang tidak mempunyai keahlian di bidang itu, maka tunggulah kehancurannya. Saya jelaskan, Anda jangan baca, tadi saya baca, Anda baca. Sekarang saya jelaskan, Anda baca, ayo kita baca dulu. Tunggulah kan. Contoh soal sekarang contohnya. Contoh soal. Kalau Anda guru mungkin bikin contoh soal.
Kalau guru setelah jadi guru sudah ngerti istilah contoh soal. Contohnya seperti apa? Apabila ada sesuatu yang bukan bidangnya perpustakaan artinya maka akan rusak. Contohnya seperti apa? Dalam kasus internal lembaga itu saja. Maka jauh-jauh. Ya. Nah, gimana rusaknya? Rusaknya gimana? Ya. Nggak paham. Apabila sesuatu diserahkan bukan ahlinya terrusak. Contohnya sejak rusaknya itu. Ya sudah. Kasih nilai ya dengan nilainya dari poin penilaiannya. Nah, sekarang gajinya urusan nontonnya gimana? Ya. Tapi dia orang yang mau belajar. Seorang yang saudaranya ini bakalan tahu kalau itu bisa dengan belajar di awal itu. Karena ada persyaratan sebelum mendaftar. Pasti kalau masuk dan kalau kita masuk ke sebuah lembaga dan itu ada pastinya ada persyaratan dan tes, baik itu tes tulis maupun tes ya apakah dan seharusnya itu kan secara formal kan tes, tapi kan bisa dikondisikan. Maksud saya ketika di belakang layar itu bisa dikondisikan karena sebenarnya jawaban dan belakang layar itu orang ini tahu bahwa dia punya kapasitasnya juga dia mau belajar. Dia orang yang jadi di prosesnya itu saya sudah proses. Oh berarti ini ya Pak, lembaga dulu. Dia belajar dengan cara masih belajar dengan kayak contohnya kita dan kan ya gimana? Itu termasuk ila wusidal amru ila ghairi al-rifan al-bisa. Ya. Apabila sesuatu hal pekerjaan diserahkan bukan bidangnya, tunggu kehancurannya. Ya, kita tinggal tunggu ada kehancuran harus tangani orang yang bukan ahlinya. Banyak loh, hanya tidak muncul di publik saja. Kenapa itu hadis Nabi itu muncul? Lain yuflihul apa itu? Imratan. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses apabila kepemimpinan itu diserahkan kepada seorang perempuan. Ini bukan perempuan yang di sini, kalau ini ahli semua ini. Ahli masak, ahli bersuami, ya. Ahli ceramah di majelis taklim, ahli shopping. Insya Allah ahli semua. Nah, munculnya hadis itu kan pada Raja Persia. Persia saat itu bukan Persia sekarang. Kalau Persia sekarang Iran itu hebat. Tapi Persia waktu itu munculnya hadis tidak akan bahagia kalau suatu negara itu serahkan pada seorang perempuan.
Itu nepotisme waktu itu. Pada Persia itu namanya raja turun temurun, penggantinya itu keturunannya, anaknya. Nah, ketika Raja Persia itu sudah tidak menjabat lagi, tidak almarhum, diganti anaknya. Tapi anaknya itu tidak mempunyai kapasitas dalam kenegaraan, tidak mengerti administrasi, tidak mengerti manajemen dan lain sebagainya. Beda dengan versi yang sekarang. Kalau versi yang sekarang ini perangnya. Maka waktu itu hancur Persia. Nah, itu dijelaskan pada sekarang. Kalau sesuatu pekerjaan serahkan bukan bidangnya, tunggu ganjarannya. Akan hancur. Masa Anda tidak tahu ganjaran kita sekarang ini? Yang dipimpin orang yang bukan bidangnya. Banyak ganjarannya, hanya tidak muncul aja. Itu. Banyak. Ya. Ganjaran banyak. Nah, terkait tadi itu, pertanyaan Mbak tadi ini. Itu kan tidak boleh. Walaupun dia itu punya wewenang, mentang-mentang dia pimpinan pesantren, dia puasa sendiri. Tergantung saya, apa mau terserah saya untuk saya yang bikin. Mau saya angkat ponakan saya, tetangga saya, bantu saya, terserah saya. Ya. Mau ngangkat anak saya nggak ahlinya, ya nggak apa-apa, yang bayar saya. Tapi tunggu ganjarannya. Apa ganjarannya? Akibatnya kepada santrinya. Ya nasib saya mondok di sini kok. Diajar orang yang bukan bidangnya. Dulu parah. Nah, bagaimana statusnya dia lima honor tadi itu? Itu nggak sah namanya itu bos. Tapi nggak sah nggak? Ya, bos tak bukan hak dia itu ambil. Tak boleh. Sama jabatan-jabatan yang beli yang bukan bidangnya bidang dia. Itu gajinya itu gosap, gosok. Di pondok itu pakai sendal bukan miliknya, pakai aja itu gosok itu, nggak boleh. Terjawab pertanyaannya? Ya, walaupun itu dia bikin yayasan, dia yang ngatur, tapi tunggu ganjarannya. Contoh soal pondok pesantren yang di Pati itu tunggu ganjarannya. Apa ganjarannya itu? Tapi itu bukan kiai itu, yang viral itu kata kiai mencabut santrinya, bukan kiai itu dukun itu. Dukun karena pandai mengumpulkan dana, bikin yayasan, mengumpulkan kaum duafa, kebetulan santrinya itu cantik-cantik, tergiur dia. Itu termasuk misi yang merusakkan Islam dari dalam. Boleh. Sudah terjawab ya? Sudah, alhamdulillah. Yang lain boleh, silakan. Ini pertanyaannya kepada pemakalah dulu. Ya. Kalau tadi kan kasusnya berarti dari sertifikat ini. Ya. Kan zaman sekarang mungkin kita juga banyak menjumpai kalau misalnya banyak juga orang-orang di Indonesia ada beliau memperkecil namanya ada jadi pada mereka mengeluarkan dari perusahaan mereka punya opsi lain yaitu dan biasanya itu mungkin tidak berbeda dengan sosial. Dan yang jadi karena kalau seandainya yayasan untuk mengeluarkan yang
pertanyaannya, lantas bagaimana gaji dari orang-orang yang diangkat oleh pemilik perusahaan tadi? Apakah sama seperti tadi? Pemilik perusahaan itu dari mana sumber dananya? Dari perusahaan. Sepanjang itu nggak terlambat dari segi programnya sah, cara perolehannya juga sah, nggak ada masalah. Tapi yang ini di dalamnya ada KKN-nya itu dengan siapa? Keluarganya sendiri, KKN. mungkin KKN itu dengan orang kerja diajak untuk mendapatkan dana. Kalau sumber dananya sepanjang sumber dananya itu dari yang sah, boleh saja. Sepanjang cara memperolehnya, sifatnya, cara memperoleh dana tersebut dengan jalan yang selamat, boleh. Jadi saya belum bersama yang penting konsisten. Setidaknya dari sesuatu yang halal, dari sisi cara memperolehnya tidak terlalu. Apa tidak terlalu? Tidak hulu, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak lain. Padahal itu tidak ada. Ya. Kaitannya dengan tenaga, tak nyambung. Tenaga nggak tahu. Kayak yang kita tahu, kita ini lagi di zaman yang kayak dibilang amburadul ya, amburadul lah Pak Yai ya. Mungkin ketika dari kemarin pembahasan kita itu kita mau masuk daftar TNI, kita harus bayar apa kemarin? Riswah gitu. Terus ketika kita apa namanya udah ada di perusahaan, ternyata perusahaan kita apa namanya itu keikutan korupsi, itu mau daftar ke lembaga pendidikan keluarga dikira nepotisme dan segala macam yang apa namanya ke depan salah, mundur salah, kiri salah, ke kanan salah gitu. Eh, Setelah apa namanya kejadian itu mungkin yang sekarang kita rasakan itu kadang apa ya, bagaimana apakah kita bisa menghalalkan hal-hal seperti itu karena dengan kondisi yang saat ini yang serba salah gitu, yang seperti yang dikatakan tadi mau daftar ini kena riswah, yang mau daftar itu apa namanya perusahaannya kena korupsi juga dan segala macam gitu. Karena kan kita juga harus hifzun nafas kita sendiri dari maqasidus syariah itu. Apakah boleh kita menghalalkan hal-hal salah satu dari apa namanya yang tadi itu gitu, biar bisa menjaga menjaga diri kita gitu. Terus karena kalau kita lihat ini di film apa namanya film Pangku, mungkin teman-teman udah nonton film Pangku Pak Yai. Di film Pangku itu karena tekanan yang terjadi dalam kehidupannya itu dia mungkin para penonton itu menghalalkan gitu hal yang dilakukan oleh perempuan ini karena tidak ada lagi jalan penghidupannya gitu karena asas kemanusiaan lah bahasanya. Apakah boleh kita mengedepankan asas kemanusiaan kita daripada apa namanya sedangkan kita memiliki syariat itu sendiri gitu. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah tidak boleh. Itu prinsipnya.
film-film yang promosi, Tuhan izinkan saya berzina, berdosa, haram dari segi kesehatan. Tujuannya apa? Hifdzun nafsi haram, hifdzul aqli haram, hifdzuddin haram. Apa enggak ada jalan lain mencari rezeki yang tidak melalui itu? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizqaha wa yarzuquha. Insya Allah itu memberi rezeki itu banyak jalan kok, tidak harus mencari hal-hal yang terlarang. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dosa besar. Mencari rezeki dengan cara iming-iming, izinkan saya berdosa, itu dari kalimatnya terus tak boleh, tentang namanya, tentang Tuhan. Mencari rezeki dengan cara lain yang sini salah, sini salah, sini salah, nggak usah lihat, mencari yang lain. Banyak yang banyak. Wama minta batin arti sudah banyak kamu. Tidak ada yang ada ini hidup kok. Ya. Padahal rezekinya bukan didinding, dia hanya didinding. Burung itu bagaimana? Terbang kesalahan, belum tahu kemana rezekinya. Tapi hidup. Manusia juga begitu. Oh, sini nggak boleh, sini nggak boleh. Tapi gimana kalau edukasi dengan cara lain? Cara lain kayak apa? Ya, tadi itu macam di pesantren takwid, walaupun pimpinannya KKN, tapi kan hidup juga kan. Walaupun saya tahu ada takwid di pesantren itu pekerjaannya 3 bulan, gaji 3 bulan, hasilnya dimakan seminggu, alhamdulillah cukup. Tapi jalan. Tapi Gusti Allah itu tidak gitu tahu. Di sini sedikit, sana besar. Dinikmati saja seperti itu. Saya dulu ya sama dengan yang dialami oleh mahasiswa juga. Saya juga pernah jadi mahasiswa prihatin, ngajar 3 bulan, isarohnya makan seminggu, cukup. Tapi di situ sedikit. Setelah itu Masya Allah, Masya Allah itu memberi rezeki tempat lain. Itu namanya Allah. Sudah terjawab tadi itu? Ustaz, tadi sudah pertanyaan tadi, sudah terjawab belum? Sudah terjawab? Belum? Apa tadi itu? 9 naga tadi itu. Ya, yang kita lihat secara lahiriah, secara kasat mata bahwa itu memang sumbernya dari sesuatu yang tidak dilarang. Artinya sah, ya, tidak haram, halal. Yang kedua, cara memperoleh dari dana tadi itu tidak terlarang. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nepotisme, bukan hasil pilotnya orang lain. Cara memperolehnya sah. Sehingga sudah melaksanakan ya yang waktu satu amalakum bainakum bil batil di dalam bicara. Jadi sudah melaksanakan perintah Allah. Ya, boleh.
Positif. Terkait mensiasati pajak. Ini banyak terjadi sebenarnya. Di Garuda tuh banyak memproduksi rokok yang mana gak ada tingkat culingnya, kayak gak ada tingkat culingnya. Tapi pajak kan kita tahu lepas kita, apakah rakyat itu tuh menjauh sekali di Indonesia. Kalau teman-teman lihat kita itu apa, kita rokok tuh satu batang itu 1.500. Jadi biar bisa bersaing, rokok Garuda tuh dan memang bisa memajukan ekonomi. Jadi nggak nunggu sistem tembakau kan. Tiap hari mereka buat rokok di rumah sama jualan ini. Yang ada di rumah beda, rokoknya beda. Tapi salah satunya untuk kemakmuran masyarakat, buat dan rumah daripada sistem negara nggak jelas. Maksudnya karena ini masih nggak jelas dalam artian penyimpangan fatal, karena ya kita tahu sendiri kan berapa korupsi kita per tahunnya. Jadi ya udah penghasilannya buat kemakmuran, buat nggak bayar pajak produksi rokok itu tapi komplit kemaslahatan langsung. Ya mungkin ya ini buat yayasan gitu ya, kan dalam artian untuk pendidikan ya. Biasanya dalam pendidikan. Ya, yang kayaknya terjadi seperti ya, ini saya perkembangan yang saya gambarkan. Dulu itu Pertamina yang dipimpin oleh Pak Ibu Stopo itu nggak mau bayar pajak ke pemerintah. Ya, di presidennya Presiden Soeharto, direktur Pertamina-nya Pak Ibu. Kekayaan Pertamina itu luar biasa banyak. Ini kenapa Pertamina ini bangkang nggak mau bayar pajak? Ini kalau saya bayar pajak ke pemerintah, penggunaannya itu pemanfaatannya nggak sesuai dengan haluan negara. Maka Pak Ibu Stowo ngambil langkah, sudah saya nggak usah bayar pajak ke pemerintah, tapi hasil dari kekayaan Pertamina ini saya manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Apa antara lain? Bikin PT IKI, seluruh dananya, seluruh biayanya, mahasiswanya ditanggung semua. Beasiswa, rektornya juga para dengan menteri, sejahteraannya luar biasa. Satu PT IKI yang dibikin 27 PT IKI mengambil lama. Nah, kalau itu tinggi. Nah, untuk syiar. Nah,
Jadi daripada diselewengkan oleh kalau kita bayarkan ke pemerintah, ini diselewengkan. Udah untuk ini aja manfaatnya. Termasuk sampai sekarang manfaat PTIP itu bagaimana itu berkembang. Sampai mempunyai adik IIG, mempunyai lagi adik IKG, itu tetap ya perjuangan dari itu. Tadinya itu bantang bayar pajak. Tapi atas nasihat-nasihat dari para kiai, sudahlah, saya dukung asal kekayaan asetnya itu untuk ini, untuk umat. Kalau dimakan sendiri juga, tujuh keturunan nggak habis. Ini dimanfaatkan untuk dan jelas sumber. Contoh soal tadi seperti ketika ke sana, salah. Ya, boleh. Ridho lisyek, ridho bima yang tawakal begitu. Dari hasil itu ridho boleh, ya itu tidak boleh. Sebalikannya dari haruma ahli haruma itu. Sebalikannya ridho lisyek, ridho bima yang tawakal begitu. Nah, cukup. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Yang di Zoom ini namanya banyak yang muncul tapi wajahnya nggak kelihatan. Hanya yang terbit, namanya yang terbit. Inilah kelemahannya di Zoom. Sementara kita itu percaya pada mereka, tapi sebenarnya kita itu salah ternyata. Untuk makalah tadi itu pertanyaan-pertanyaan berkembang, berkata dengan baik, dijawab dengan yang profesional. Ada beberapa pertanyaan, ditulis soal jawabnya berdasar juga yang akurat. Jadi pengeluaran ini untuk mana masih masalah ulama mana Muhammadiyah menunjuk mana di persen jelas. Kemudian makanya guru itu apa? Makanan yang Yahudi, orang yang guru ya, guru yang mau dia. Habis bangun nanti di tempat sehingga untuk mencari makanan yang halal dari Al-Quran dicantumkan. Larangan untuk mencari rezeki yang tidak halal juga dicantumkan. Kemarin pada masalah yang sebelumnya itu ada hadis yang sangat penting. Mari siapa itu yang sudah kita lihat di sini? Kembali ke masalah. Dan itu sama ini tentang perintah menjadi istri yang salah, menjadi istri yang halal. Dan siapa yang memakan rezeki yang sedikit yang halal, caranya maupun sifatnya, maka tidaknya tidak diterima selama 4 bulan dalam satu itu suatu itu gagalnya dan diterima selama 4 bulan itu ada kalau butuh nanti ya kita mau hasil belum jadi
Hanya dulu ya itu masa yang manusia. Nah, ada yang bisa bertanya berikutnya. Yang sering mengatakan korupsi itu aset itu harus dikembalikan ke pemerintah. Ini sudah berlaku, sudah berjalan lebih lama. Jadi ada peraturan undang-undang pengawasan aset dengan korupsi itu sudah berjalan di pemerintah kita ini. Alhamdulillah kemarin kita ikuti distribusi presiden menerima uang hasil pasar aset Polkon itu sekian D, 10 D, dan masih ada lagi 100 D kita sangat menyusul, ada lagi 1 M ini berikutnya. Berarti janji presiden akan membayar utang harus tidak dari APBN, mudah-mudahan sama dari situ. Ya. Nah, hasil yang uang setoran dari hasil aset orang korporat itu sudah diwujudkan puskesmas seluruh Indonesia. Nah, kurikulumnya disusun. Tinggal kita percaya saja, tapi untuk membuktikan meyakinkan ya. Hari kita uji sama-sama. Kalau bisa nonton enggak? PR dari pemakalan hasil uang koruptor itu kalau tidak digunakan lalu itu apa? Harus dibersihkan itu uang kanalnya ini dikembalikan pemerintah yang rakyat kembalikan itu rakyat nah lalu melakukan itu apa? Kemasan tidak boleh ini tidak boleh apa? Hairina Bilkis, Nur Afifah, Nurul Bani, untuk tinggal di mana? Di Puncak. Puncak. Oh, ayam jauh. Kalau sudah ada lagi pertanyaan-pertanyaan, bisa bicara semua. Terima kasih sudah Anda sudah memenuhi kebutuhannya, makalah sesuai juga. Terima kasih sudah jawab. Jadi kita perlu memahami nama jadwal. Selain memahami, Allah Allah
Iya, saya mau nah, kita harus juga yang menggunakan kami ketika seluruh mahasiswa saya yang di satu sekitar di sekitar hutan itu ada di tanah ulama berbagai nasional dan internasional. Sebagian jadikanlah pemimpin bangsa nomor satunya, sebagian jadikanlah pengusaha nomor satunya, sebagian jadikanlah divisi nomor satunya berdasarkan Al-Quran. Dan seluruh warga saya usaha ini kita jadikan semua komunitas dan masyarakat sekurang-kurangnya dari masa dan orang yang salah itu itu yang biasa berakhirnya oleh depan depan tahun Solo kalau di rumah ini selama